Jangan selalu mengartikan bahwasanya rezeki adalah harta, rezeki adalah materi, rezeki adalah rumah, rezeki adalah kendaraan. Akan tetapi masih Allah Subhanahu wa taala gerakkan kaki kita, masih Allah Subhanahu wa taala berikan nafas kepada kita, ini adalah termasuk rezeki kita. Jadi bagaimana hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita selalu mengajak manusia taat kepada Allah. Karena apa? Karena tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali menyaru manusia untuk taat kepada Allah. Istiqomahlah, istiqomah dalam mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti datang panggilan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita rasakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan daripada nikmat-nikmat kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Apakah salah kita sebagai seorang hambanya selalu mengingatkan kepada hamba yang lain untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah salah kita selalu menyerukan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mensyukuri daripada nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan istiqomahkan kita terhadap nikmat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya ke atas kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang kita ketahui, rezeki yang kita selama ini artikan, yakni berupa daripada harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, rumah yang megah. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini macam-macam hadirin. Bukan hanya berupa materi, akan tetapi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan ada yang berupa daripada kesehatan, ada yang berupa daripada kelapangan hidup, ada yang berupa daripada ilmu, ada yang berupa daripada macam-macam hadirin. Jadi jangan mengartikan rezeki Allah Subhanahu wa taala ini hanyalah harta saja. Agar apa? Agar kita ini selalu menjadi daripada orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan lagi kepada kita rezeki yang mana kita bisa bernafas di dunia ini, mungkin sekarang kita tidak bisa melihat ini, melihat itu. Termasuknya pandangan kita ini adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai di tubuh kita maupun yang di luar tubuh kita yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Kita diberi mata, akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita. Kita diberi tangan, kita diberi kaki, akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan kepada kita. Kita diberi daripada kesehatan, sehat kita untuk apa? Mata kita memandang apa kita? Kita memandang perkara yang benar atau perkara yang dilarang oleh agama. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang sesungguhnya yakni ketika kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah karunia yang sangat Allah Subhanahu wa taala jarang berikan kepada hambanya, yakni seorang hamba yang diberikan rasa cukup dan rasa daripada menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuknya sekarang kita masih bisa keliling ke sana ke sini
yakni dengan bebas, termasuk daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang bersyukur, yakni pandai-pandai kita melihat orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang di bawah kita dalam masalah materinya. Mungkin masih banyak orang-orang yang tidak makan hari ini, mungkin masih banyak orang-orang yang belum memiliki daripada tempat tinggal hari ini, mungkin masih banyak orang-orang yang di bawah kita dalam masalah dunianya. Ketika kita memandang keduniaan agar kita menjadi orang yang bersyukur, maka kita harus melihat orang yang di bawah kita. Akan tetapi sebaliknya hadirin, ketika kita untuk amal akhirat, maka melihatlah kepada orang yang di atas kita, yakni orang-orang sebagaimana orang-orang yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an. Mereka ini ridho kepada Allah dan Allah juga ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat daripada amal-amal akhirat para sahabat, para solihin dan para orang-orang terdahulu yang telah jaya, yang telah sukses di dunia sementara dan di akhirat yang selamanya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandai kita mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan selalu mengartikan bahwasanya rezeki adalah harta, rezeki adalah materi, rezeki adalah rumah, rezeki adalah kendaraan. Akan tetapi masih Allah Subhanahu wa taala gerakkan kaki kita, masih Allah Subhanahu wa taala berikan nafas kepada kita, ini adalah termasuk rezeki kita. Jadi bagaimana hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita selalu mengajak manusia taat kepada Allah. Karena apa? Karena tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali menyeru manusia untuk taat kepada Allah. Istiqomah dalam mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti datang panggilan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita rasakan semuanya hadirin. Karena di dunia ini adalah ladang untuk kita beramal, maka banyak-banyaklah amal soleh untuk bekal kita di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kita dalam agama, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang takut kepada hari akhir dan menjadikan kita orang yang selamat di hari akhir. Maka demi kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.